Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Khairiska Citra Palupi, selaku dosen dari mata kuliah biologi. Nama saya Noni Alista Praharjanti Suseno dengan NIM 2023 0302 190. Dan hari ini saya akan mempresentasikan pentingnya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan alasan saya mengambil topik ini, karena berhubungan dengan tema pertemuan ke-14, materi biologi dan kaitannya dengan ilmu gizi. Secara keseluruhan, judul ini mencerminkan topik yang penting dan mendasar dalam kesehatan manusia, sekaligus memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana nutrisi esensial mempengaruhi aspek penting dari kesehatan tubuh. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat. Judul yang saya ambil, pentingnya kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, mengapa kesehatan tulang itu penting? Tulang adalah jaringan yang aktif secara metabolik yang mengalami siklus renovasi selama masa hidup seseorang. Selain menyediakan struktur dan penyangga, tulang kita merupakan reservoir penting untuk kalsium, fosfat, dan ion-ion yang penting untuk mekanisme hemostatis. Kesehatan tulang adalah aspek penting dari kesehatan keseluruhan, karena tulang memberikan struktur, melindungi organ-organ internal, dan memungkinkan pergerakan. Slide berikutnya adalah gambaran umum tentang kesehatan tulang. Struktur tulang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian yang kompak atau yang bisa disebut itu solid, dan selanjutnya ada bagian yang berongga yang biasa disebut trabekular. Tulang trabekular lebih sering ditemukan pada ujung tulang panjang, sementara tulang kompak terdapat pada bagian pertengahan. Tulang trabekular lebih lemah dibanding dengan tulang kompak karena terjadi pengurangan sejumlah massa. Selanjutnya, masyarakat seringkali beranggapan bahwa fungsi tulang hanya sebagai alat gerak, sedangkan sering melupakan bahwa fungsi tulang itu juga sebagai pelindung organ. Tulang juga sebagai penyokong struktur tubuh dan memungkinkan pergerakan. Tulang juga melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Terakhir, tulang itu menyimpan mineral penting dan membantu dalam proses sel darah. Selanjutnya, pengertian dari kalsium. Apa itu kalsium? Kalsium adalah mineral penting yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Kalsium bermanfaat untuk membantu proses pembentukan tulang dan gigi, serta diperlukan dalam pembekuan darah, kontraksi otot, transmisi sinyal pada sel saraf. Fungsi utama dari kalsium. Fungsi utama kalsium adalah sebagai penggerak dari otot-otot. Deposit utamanya berada di tulang dan gigi. Biasanya diperlukan. Kalsium ini dapat berpindah ke dalam darah. Selain itu, kalsium juga penting untuk fungsi otot, pembekuan darah, transmisi sinyal saraf, dan berbagai proses seluler lainnya. Selanjutnya, ada penyimpanan dan keseimbangan kalsium. Yang pertama ada penyimpanan mineral. Sekitar 99% kalsium tubuh terdapat di tulang dan gigi. Disimpan sebagai hidroksiapatit yang bertanggung jawab untuk mineralisasi jaringan. Di tulang, ia memberikan kekuatan kerangka dan berfungsi sebagai reservoir kalsium untuk menjaga kadar kalsium darah tetap konstan. Yang kedua ada keseimbangan ion. Kalsium dapat membantu menjaga keseimbangan ion dalam tubuh yang penting untuk fungsi otot dan saraf yang normal. Selanjutnya ada sumber kalsium. Sumber kalsium banyak terdapat di produk susu.
seperti susu, ada keju juga, dan juga yogurt. Ada juga di sayuran yang berwarna hijau, seperti bayam dan brokoli. Ada juga di ikan dengan tulang yang bisa dimakan, seperti ada sarden dan ada salmon. Makanan lainnya juga terdapat pada kacang-kacangan dan makanan jadi yang difortifikasi dengan kalsium, seperti ada jus dan sereal. Selanjutnya, pengertian dari vitamin D. Apa itu vitamin D? Vitamin D yang dikenal sebagai vitamin sinar matahari adalah vitamin yang larut dalam lemak yang diproduksi di kulit selama paparan sinar matahari. Vitamin D diketahui memainkan peran yang cukup besar dalam kesehatan muskuloskeletal dan berkontribusi pada berbagai fungsi dalam biologi tulang, pertumbuhan sel, peradangan, neuromuskuler, dan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin D sebagian besar bertanggung jawab atas pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat serta menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, fungsi utama vitamin D. Fungsi utama dari vitamin D adalah sebagai pengatur keseimbangan kadar kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium di usus halus. Interaksi dengan hormon paratiroid sehingga mobilitas kalsium dari tulang meningkat dan mengurangi ekskresi kalsium melalui ginjal. Fungsinya lainnya itu untuk meningkatkan penyerapan kalsium, untuk membantu usus menyerap lebih banyak kalsium dari makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya ada membantu mineralisasi tulang, untuk menyokong proses mineralisasi tulang yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Terakhir, untuk mencegah penyakit tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Selanjutnya ada sumber vitamin D. Ada 2 sumber vitamin D, yaitu lewat pembuatan di kulit, paparan sinar matahari yang memungkinkan tubuh memproduksi vitamin D, dan dampak asupan makanan. Sumber vitamin D banyak terdapat pada minyak ikan, telur, hati, berbagai jenis ikan seperti ikan makarel, ikan salmon, dan ikan tuna. Selanjutnya, dampak kekurangan kalsium dan vitamin D itu ada 3 seperti osteoporosis, rakitis, dan osteomalacia. Selanjutnya, dampak dari kekurangan osteoporosis itu tulang akan menjadi lemah dan mudah patah. Osteoporosis adalah kelainan penulangan akibat gangguan metabolisme di mana tubuh tidak mampu menyerap dan memanfaatkan zat-zat yang diperlukan untuk proses pematangan tulang. Upaya pencegahan osteoporosis itu ada 2. Ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu dengan mengonsumsi kalsium dan latihan fisik. Sementara pencegahan sekunder itu dengan mengonsumsi kalsium tambahan, estrogen replacement terapi atau ERT, dan pemberian kalsitonin dan terapi. Selanjutnya ada rakitis, itu biasa terjadi pada anak-anak yang menyebabkan tulang lunak dan lemah. Rakitis merupakan penyakit umum di seluruh dunia yang secara substansial dapat mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak dan remaja. Hal ini merupakan kelainan pertumbuhan pada lempeng tulang rawan yang sebagian besar mempengaruhi tulang yang lebih panjang dan menyebabkan pertumbuhan tulang yang buruk, mineralisasi tulang yang kurang, dan menyebabkan kelainan bentuk tulang. Rakitis karena defisiensi vitamin D dapat dicegah dengan cara melakukan edukasi kepada para orang tua dan ibu hamil mengenai makanan yang kaya akan sumber kalsium dan vitamin D yang baik, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya paparan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, ada osteomalacia, biasa terjadi pada orang dewasa yang menyebabkan nyeri tulang dan otot. Osteomalacia
adalah kondisi medis yang ditandai oleh pelunakan tulang, biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, atau fosfat. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium di usus, dan kekurangannya dapat menyebabkan penurunan penyerapan kalsium dan fosfat yang pada akhirnya mengganggu mineralisasi tulang. Ada cara pengobatan untuk osteomalsia. Itu seperti suplemen vitamin D dan kalsium, ada perubahan pola makan, paparan sinar matahari, pengobatan penyakit terkait, rehabilitas, dan fisioterapi. Terakhir juga, ada satu dampak kekurangan kalsium dan vitamin D, seperti peningkatan resiko patah tulang. Karena kurangnya kekuatan tulang, meningkatkan risiko patah tulang. Selanjutnya, kesimpulan. Kalsium dan vitamin sangat penting untuk kesehatan tulang. Kalsium mendukung kekuatan tulang dan fungsi tubuh, sementara vitamin D itu membantu penyerapan kalsium. Kekurangan keduanya dapat menyebabkan osteoporosis, rakitis, dan osteomalacia. Konsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D serta paparan sinar matahari yang cukup dapat mencegah masalah ini dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, ini adalah referensi jurnal yang saya pakai untuk membuat materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.